Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Safitri. Saya mahasiswa Institut Setiami Kampus Bekasi B, jurusan Administrasi Bisnis. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa hal mengenai coronavirus atau COVID-19. Yang pertama yaitu mengenai solusi atau masukan yang diberikan kepada masyarakat atau pemerintah mengenai hal apa saja yang perlu dilakukan dalam menghadapi pandemi corona. Poin kedua yaitu mengenai strategi nasional yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu dampak dari kebijakan PSBB, dampak dikeluarkannya narapidana, dan dampak dari adanya lockdown. Untuk poin yang pertama, hal apa saja sih yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini? Yang perlu kita lakukan adalah mentaati aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, yaitu stay at home. Kita perlu belajar, bekerja, ataupun beribadah di rumah, dan sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika kita terpaksa keluar rumah untuk bekerja atau membeli kebutuhan pokok sehari-hari, kita wajib mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun sesering mungkin, menjaga jarak atau physical distancing, serta tetap memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan secara disiplin. Poin kedua yaitu mengenai strategi nasional yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu mengenai kebijakan PSBB yang sudah diberlakukan saat ini. Itu merupakan kebijakan yang terbaik menurut saya, karena sesuai dengan keadaan masyarakat di Indonesia. Akan tetapi, pemerintah perlu memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggarnya agar bisa mengurangi penyebaran COVID-19. Yang selanjutnya yaitu strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang pertama, membentuk desa siaga dengan cara mengontrol pergerakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang kedua, menyediakan pusat karantina untuk merawat ODP ataupun PDP. Yang ketiga, pembangunan rumah sakit khusus COVID-19. Dan yang terakhir, rumah sakit rujukan kasus konfirmasi dengan gejala klinis yang ringan sampai berat dengan menggunakan fasilitas gedung yang sudah ada. Poin yang selanjutnya yaitu dampak-dampak dari kebijakan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, yaitu dampak dari PSBB. Dampak positif dari PSBB yaitu mengurangi aktivitas masyarakat yang ada di luar rumah, serta mengurangi mobilitas atau kegiatan masyarakat yang melakukan perjalanan secara jauh. Selain dampak positif, PSBB juga mendatangkan dampak negatif. Salah satunya yaitu sektor-sektor usaha mengalami penurunan kinerja yang lebih dalam, hingga mendekati mati atau tidak adanya penghasilan sama sekali, terutama bagi masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah. Selanjutnya yaitu dampak dikeluarkannya para napi dari lapas. Dampak positifnya, anggaran pemerintah berkurang untuk biaya para napi tersebut. Sedangkan dampak negatifnya dapat meningkatkan kriminalitas yang ada di masyarakat dan meningkatnya jumlah pengangguran. Yang terakhir adalah dampak dari kebijakan lockdown. Terhambatnya perekonomian karena masyarakat tidak dapat beraktivitas sama sekali, sedangkan pemerintah tidak dapat memenuhi atau tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini dapat bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.